kita pun barangkali merasakan dalam uh, perkembangan politik terakhir, fungsi check and balances makin melemah gitu ya, antara eksekutif, legislatif, dan legislatif, yudikatif, dan eksekutif melemah. Kita tidak tahu lagi pemerintah atau DPR begitu ya, dan ada kecenderungan semakin tertutup. Hari ini saja ada rapat kerja antara DPR dengan Kementerian BUMN tertutup. Jadi untuk urusan-urusan BUMN tertutup, hampir selalu tertutup gitu. Kemudian undang-undang tiba-tiba hadir tanpa partisipasi berarti dari publik gitu ya. Kemudian banyak terjadi represi terhadap rakyat yang bersengketa dengan korporasi diuntungkan, korporasi yang dibela, masyarakat adat, nelayan, petani, makin banyak yang tergusur dan tidak bisa memperjuangkan hak-hak dasar mereka. Kemudian juga kalau kita lihat kegundahan saya juga ini mengatasi pandemi, kita lihat sangat bias kota ya, Jakarta PSBB rame, korporasi banyak yang dibantu, BUMN dibantu, tapi yang concern Mas Jito ini bagaimana desa, siapa yang memperjuangkan gitu, karena tidak ada yang memperjuangkan, tidak ada sektor pertanian yang dibantu dari pandemi ini gitu ya. Petani dibantu karena dia miskin, tapi sektor pertaniannya tidak, sektor pedesaannya tidak gitu. Sampai hari ini sudah 491 kabupaten kota, berarti sudah 95,5% dari total 514 kabupaten kota yang terjangkit COVID. Kita tahu fasilitas kesehatan, alat kesehatan, dan tenaga kesehatan di desa-desa itu jauh jomplang dibandingkan dengan di kota-kota. Di kota-kota pun sebetulnya jomplang juga antar kota begitu. Tapi desa kota ini luar biasa jomplangnya, sehingga sangat boleh jadi virus yang sudah merambah ke 95,5% kabupaten kota, yang menunjukkan bahwa virus ini telah bergeser dari kawasan perkotaan ke kawasan pedesaan, tidak ada yang care gitu ya, mana. Tapi kalau orang kota ngomel ya, bioskop ditutup, mall ditutup, ngomel semua tiap hari seperti itu. Nah, Mas Jito dari tulisan-tulisannya menunjukkan terutama bab tentang bab ya istilahnya, bagian lah ya, bagian kedua desa dan lokalitas ini menjadi bagian terintegrasi saya rasa dari desain otonomi daerah kita kan. Nah, di desa tadi silence, mereka tidak hiruk pikuk, tidak ada yang memperjuangkan, mereka tidak punya Twitter, mereka tidak punya sosial media, sehingga tidak bisa kita dengar. Nah, pergerakan Indonesia, utamanya Mas Jito yang sangat concern terhadap kehidupan desa, dinamika desa, pemberdayaan desa, menjadi tumpuan ya. Jadi bukan sekedar sekedar bicara, tapi Mas Jito bergerak. Saya tahu Mas Jito barangkali ya kebut-kebutan dengan saya gitu dalam hal pergian ya. Kita suka ketemu di bandara gitu ya. Mungkin bisa ratusan kali itu setiap tahun, ratusan penerbangan yang Mas Jito lakukan ke seluruh Indonesia ya, tanpa pamrih. Dan ingat, Mas Jito ini politisi muda. Saya juga pernah jadi
politisi waktu pernah muda dan jadi politisi itu pengorbanannya luar biasa. Ya, anak masih kecil-kecil, ya, butuh apa ya, kehangatan dengan orang tuanya, kalau ibunya setiap hari barangkali. Jadi pengorbanan politisi muda, nanti Bung Abi juga merasakan itu, ya, lebih berat, ya. Jadi aktivis, politisi di kala muda pengorbanannya luar biasa. Politisi-politisi yang tua, yang sudah anaknya dewasa tinggal kipas-kipas saja, ya. Jadi ini pengorbanan yang luar biasa, dan Mas Dito tidak pernah mau sendiri. Dia membentuk komunitas, dia membentuk kelompok, dia membangun jaringan ke berbagai kota, dari barat sampai ke timur, dari Aceh sampai Maluku setidaknya. Saya Papua juga berangkai sudah, tapi Mas Dito yang saya tahu, yang saya dengar langsung dari Mas Dito, sudah pernah dari ujung barat sampai ya ujung timurnya Maluku gitu. Tentu saja Papua juga sudah. Nah, jadi kontekstual, walaupun ditulisnya tidak di era pandemi ini, ya, namun isu-isunya masih terus hangat, karena memang kita masih berproses terus in making gitu. Indonesia ini belum jadi, harus diulek-ulek gitu, ya, harus dipelihara, harus dikemas lebih baik gitu, supaya betul-betul apa yang dicita-citakan oleh founding fathers kita itu memperoleh hasil yang nyata gitu, keadilan, kesejahteraan yang berkelanjutan. Nah, saya ingin mulai shift ke yang di luar yang tiga itu, yang tiga yang disampaikan dalam buku itu, yang sifatnya umum itu. Jadi karya kita, suara kita, buku kita, pemikiran kita, tulisan kita, artikel kita itu mengisi sungguh sangat strategis di tengah peran partai politik yang tumpul gitu, ya, checks and balancesnya